Sebagian orang menghabiskan seluruh hidup mereka terperangkap dalam lingkaran frustrasi, ketakutan, dan rasa kasihan pada diri sendiri yang tak bersuara, dan meninggal tanpa pernah memahami mengapa tak ada yang berubah. Mereka berharap waktu akan menyelesaikan apa yang hanya bisa disembuhkan oleh kesadaran. Marcus Aurelius, kaisar filsuf Roma, mengamati hal ini hampir 2000 tahun yang lalu saat ia menulis, "Hidup seseorang adalah apa yang dibentuk oleh pikirannya." Namun, kebanyakan orang mengabaikan kebenaran ini, dan harga yang harus dibayar mahal. Pikiran yang tanpa arahan akan menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Orang yang lari dari kenyataan pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Video ini adalah sebuah undangan. Jika Anda menontonnya sampai selesai dan menerapkan ajaran Marcus Aurelius yang akan saya bagikan di sini, Anda akan menyadari perubahan nyata dalam cara Anda menghadapi rasa sakit, ketakutan, dan orang lain. Namun, jika Anda mengabaikan kebenaran-kebenaran ini, Anda berisiko terus menjalani pola yang sama, kekosongan yang sama, hanya di hari-hari yang berbeda. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan baik-baik. Inilah kebenaran-kebenaran pahit yang Marcus Aurelius ingin Anda dengar. Dan mungkin inilah terakhir kalinya pikiran Anda akan menolak perubahan. Marcus Aurelius memahami bahwa penderitaan manusia muncul dari kebingungan antara apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah pertarungan senyap yang terjadi dalam diri setiap orang, setiap hari. Pikiran menciptakan ilusi bahwa jika kita memiliki kekuasaan atas dunia luar, kita akan menemukan kedamaian. Namun kenyataannya adalah semakin kita mencoba mengendalikan keadaan, semakin kita menjadi tawanannya. Ini adalah lingkaran setan. Semakin kita melawan hal yang tak terhindarkan, semakin kita menderita. Bayangkan seseorang yang menghabiskan berjam-jam memeriksa ponselnya, menunggu balasan yang tak pernah datang, atau orang yang tak bisa tidur karena mencoba memprediksi apa yang akan dipikirkan orang lain tentang pilihan-pilihan mereka. Ini adalah situasi umum, mungkin kecil, tetapi berulang setiap hari dan menguras energi vital kita. Marcus Aurelius menulis, hal-hal yang mengganggu kita bukanlah hal itu sendiri, melainkan opini yang kita miliki tentangnya. Ini berarti sumber gangguan bukanlah pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana kita bereaksi. Kenyataannya adalah dunia ini tidak pasti. Tak seorang pun bisa mengendalikan cuaca, perilaku orang lain, ekonomi, kesehatan, atau cinta. Bahkan orang paling berkuasa di planet ini, Kaisar Roma, mengakui keterbatasan ini. Marcus Aurelius menghadapi perang, pengkhianatan, dan wabah penyakit yang menghancurkan, namun ia tetap menjaga ketenangannya. Ia memahami bahwa kendali bukan terletak pada kekacauan eksternal, melainkan pada ketertiban internal. Ini seperti berada di tengah badai dan alih-alih melawan angin, memutuskan untuk memijakkan kaki dengan kuat di tanah dan bernapas sampai badai itu berlalu. Di zaman modern, kita mengalami dilema yang sama, namun dengan samaran baru. Kita mencoba mengendalikan narasi hidup kita di media sosial, kinerja kita di tempat kerja, masa depan anak-anak kita. Kita menciptakan tujuan-tujuan yang mustahil dan menuntut dari diri kita seolah-olah kita adalah mesin. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, kita menyebutnya kegagalan. Namun sesungguhnya, kegagalan muncul dari ekspektasi bahwa dunia harus beroperasi sesuai dengan keinginan kita. Dan dunia tidak akan pernah menuruti kehendak kita. Contoh jelas perjuangan untuk mengendalikan ini adalah kehidupan Amy Winehouse. Berbakat, dikagumi, namun sepenuhnya diliputi oleh kebutuhan untuk mengendalikan cinta, ketenaran, dan rasa sakit. Semakin ia mencoba menangani segala sesuatu sekaligus, semakin dalam ia tenggelam dalam dirinya sendiri.
Ia percaya ia bisa menguasai apa yang ia rasakan dengan melarikan diri dari kenyataan. Tetapi tak seorang pun bisa menaklukkan apa yang mereka tolak untuk terima. Dan itulah persisnya yang diajarkan stoicisme. Penerimaan bukanlah menyerah, melainkan melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Sekarang, lihat kebalikannya pada orang-orang yang telah memahami kebenaran ini. Tom Hanks, misalnya, sering berbicara tentang bagaimana ia belajar menerima pasang surut kehidupan tanpa membiarkan dirinya diliputi. Ia mengulang sebuah frasa sederhana, "Ini juga akan berlalu." Kesadaran ini sangat stoik karena mengakui bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kesuksesan, rasa sakit, kegembiraan. Dan ketika Anda memahami ini, Anda mulai bereaksi dengan tenang karena Anda tahu bahwa tidak ada yang abadi. Kendali sejati bukanlah pada mengubah apa yang terjadi, melainkan pada mengubah cara Anda melihat apa yang terjadi. Marcus Aurelius berkata, "Jika itu bisa ditanggung, maka tanggunglah, berhentilah mengeluh." Ini adalah panggilan menuju kematangan emosional, menuju tanggung jawab atas pikiran sendiri. Ini bukanlah pesan tentang sikap dingin, ini adalah undangan menuju kejelasan. Ini adalah menerima bahwa tidak semua akan berjalan sesuai rencana, dan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan bagian alami dari kehidupan. Ketika kita memahami gagasan ini, sesuatu berubah secara mendalam. Kemacetan yang mengganggu, penundaan yang membuat frustrasi, penolakan yang menyakitkan, semuanya mulai memiliki bobot yang berbeda. Itu berhenti menjadi serangan pribadi dan menjadi hanya sebuah peristiwa. Dan pergeseran sederhana dalam persepsi ini membawa kebebasan yang luar biasa. Bukan berarti dunia menjadi lebih ringan, melainkan Anda menjadi lebih kuat. Namun ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh. Justru sebaliknya, ini tentang hadir sepenuhnya. Ini adalah mengetahui bahwa jika seseorang mengkritik Anda, itu lebih mengungkapkan tentang kondisi pikiran orang tersebut daripada tentang nilai diri Anda. Ini adalah memahami bahwa kehilangan sesuatu tidak berarti kehilangan segalanya. Ini adalah menerima bahwa kendali bukanlah dominasi, melainkan kesadaran. Marcus Aurelius mempelajari ini saat memerintah sebuah kekaisaran yang dikelilingi oleh ketidakpastian. Ia melihat kehidupan di sekitarnya runtuh, namun ia tetap fokus pada apa yang bergantung padanya. Tindakan-tindakannya, kata-katanya, dan pikirannya. 3 serangkai inilah yang mendefinisikan kendali sejati. Sisanya hanyalah gangguan. Dan ketika Anda mulai hidup dengan cara ini, sesuatu berubah secara diam-diam. Situasi yang dulu membuat Anda terjaga hanya menjadi suara-suara jauh. Anda mulai hidup dengan lebih tenang, karena Anda memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki adalah diri Anda sendiri. Dunia bisa berubah. Orang-orang bisa pergi, waktu bisa mengambil dampaknya, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang terjadi pada Anda, itu tak seorang pun bisa mengambilnya. Mungkin ini adalah salah satu pelajaran yang paling sulit diterapkan karena menuntut pelepasan. Ini menuntut keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak mengendalikan masa depan, tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalani masa kini. Dan pilihan ini, meskipun sederhana, adalah titik di mana segalanya berubah. Karena saat Anda melepaskan apa yang bukan urusan Anda mulai mengalami kebebasan sejati. Penderitaan adalah salah satu pengalaman paling universal, namun juga salah satu yang paling disalahpahami dalam keberadaan manusia. Marcus Aurelius percaya bahwa penderitaan bukanlah hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Ia berkata, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan itu sendiri. Gagasan ini benar-benar mengubah cara kita menghadapi rasa sakit.
Apa yang dulu tampak seperti hambatan kini dilihat sebagai bagian penting dari pertumbuhan. Rasa sakit dalam pandangan Stoik bukanlah musuh, ia adalah guru yang mengajar dengan cara yang keras, namun perlu. Dalam kehidupan modern, setiap orang mencari kenyamanan, kesenangan, dan keamanan. Kita ingin menghindari segala jenis ketidaknyamanan fisik atau emosional. Dan justru, penghindaran inilah yang membuat kita rapuh. Bayangkan seseorang yang menghindari percakapan sulit agar tidak menghadapi ketidaknyamanan kebenaran, atau seseorang yang menyerah pada sebuah proyek di kegagalan pertama untuk menghindari menghadapi rasa sakit karena penolakan. Setiap kali kita lari dari penderitaan, kita kehilangan kesempatan untuk menguatkan diri. Marcus Aurelius mengamati bahwa seni hidup lebih menyerupai perjuangan daripada tarian, dan itulah mengapa penderitaan tak terhindarkan bagi mereka yang benar-benar hidup. Ini adalah bagian dari proses belajar untuk melawan, memahami, dan mengubah diri. Rasa sakit adalah ladang tempat jiwa mengungkapkan dirinya, dan ini bukanlah metafora puitis. Ini adalah sesuatu yang terwujud dalam praktik. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, misalnya, rasa sakit awal tak terhindarkan. Muncul perasaan gagal, ketakutan akan masa depan, keraguan akan harga diri. Namun, jika orang tersebut menggunakan penderitaan sebagai undangan untuk refleksi, mereka menemukan kekuatan baru. Mungkin mereka menemukan tujuan yang lebih autentik, mungkin mereka menyadari bahwa mereka hidup secara otomatis, mungkin mereka terbangun untuk sesuatu yang lebih besar. Beginilah cara penderitaan berubah menjadi guru. Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam diri, tempat ditemukannya jawaban-jawaban yang disembunyikan oleh gangguan kenyamanan. Ada juga penderitaan emosional, yaitu yang muncul ketika seseorang menyakiti kita, ketika kita dikhianati atau ditolak. Kebanyakan orang mencoba mengisi kekosongan ini dengan mencari pengalihan cepat, makanan, media sosial, konsumsi, hubungan yang bersifat sementara. Namun kekosongan tidak terisi oleh pelarian. Ia hanya hilang ketika dipahami. Marcus Aurelius berkata, jika Anda tertekan oleh hal eksternal apapun, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya. Ini berarti bahwa penderitaan, sebagian besar, adalah cerminan dari makna yang kita berikan pada peristiwa. Kehilangan yang sama yang menghancurkan satu orang bisa menguatkan orang lain karena yang berubah bukanlah faktanya, melainkan interpretasinya. Pikirkan seseorang seperti Michael Jordan. Selama kariernya, ia pernah dikeluarkan dari tim, dikritik, dan diragukan berkali-kali tak terhitung. Namun, alih-alih membiarkan penderitaan mendefinisikannya, ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Setiap kekalahan menjadi alasan untuk tumbuh. Inilah esensi stoicisme dalam tindakan. Ini bukan menyangkal rasa sakit, melainkan mengubah dampaknya menjadi energi untuk bergerak maju. Sebaliknya, ada orang-orang yang tersesat dalam penderitaan mereka sendiri, memupuknya hingga menjadi identitas. Penderitaan tanpa tujuan akan menghancurkan. Ini seperti api yang melalap segala sesuatu di sekitarnya. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang tidak bisa mengatasi tekanan batin dari rasa sakit, seperti Kurt Cobain, seorang pria berbakat, sensitif, tetapi tidak menemukan makna dalam apa yang ia rasakan. Dan ketika rasa sakit kehilangan maknanya, itu menjadi tak tertahankan. Marcus Aurelius berkata bahwa tidak ada yang menimpa seseorang yang alam tidak buat ia mampu menanggungnya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kapasitas dalam diri mereka untuk menanggung apa yang takdir bawa. Masalahnya adalah sedikit orang yang percaya akan hal ini. Sains modern mengkonfirmasi pandangan kuno ini. Studi menunjukkan bahwa orang yang menghadapi penderitaan sebagai bagian alami dari kehidupan lebih mungkin mengembangkan ketahanan emosional. Mereka mengelola stres dengan lebih baik,
membuat keputusan yang lebih rasional, dan menikmati kesehatan mental yang lebih stabil. Ini terjadi karena otak menginterpretasikan penderitaan secara berbeda ketika tidak ada perlawanan. Apa yang semula rasa sakit berubah menjadi pembelajaran. Penderitaan adalah cermin. Ia menunjukkan siapa diri kita sebenarnya saat topeng-topeng kita terlepas. Ia mengungkapkan bahwa kekuatan kita tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, pertanyaan seharusnya bukan, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan, "Apa yang ingin diajarkan oleh kejadian ini kepadaku?" Pergeseran perspektif sederhana ini sepenuhnya mengubah pengalaman. Rasa sakit berhenti menjadi hukuman dan menjadi sebuah jalan. Marcus Aurelius mempraktikkan kebenaran ini. Selama wabah Antoninus, epidemi yang meluluh lantakkan kekaisaran Romawi, ia menyaksikan kematian teman-teman dekat dan keluarganya serta kehancuran seluruh kota. Ia bisa saja berputus asa, namun ia memilih bertindak dengan ketenangan. Ia terus menulis, merenung, dan memerintah dengan kebijaksanaan. Ia tidak mengendalikan tragedi itu, tetapi ia mengendalikan pikirannya menghadapinya. Dan inilah yang membedakan mereka yang dihancurkan oleh penderitaan dari mereka yang diperkuat olehnya. Bahkan saat ini, penderitaan tetap tidak terhindarkan, namun bagaimana kita menghadapinya adalah pilihan. Ketika Anda menghadapi rasa sakit secara langsung tanpa melarikan diri, ia kehilangan kekuatannya untuk mendominasi Anda. Ini seperti melintasi hutan gelap, mengetahui ada cahaya di sisi lain. Ini adalah sebuah proses, dan setiap langkah yang diambil dengan keberanian membangun versi baru dari diri Anda. Ada sesuatu yang sangat membebaskan dalam memahami bahwa penderitaan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Di dalamnya kesadaran terbangun, di dalamnya kesombongan mati, dan kebijaksanaan lahir. Marcus Aurelius tidak memandang penderitaan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan. Ia percaya bahwa mereka yang paling menderita setelah terbangun juga adalah mereka yang paling memahami hidup secara mendalam. Dan mungkin inilah pelajaran besarnya. Jangan lari dari rasa sakit, jangan melawannya, jalanilah. Sebab seperti yang ia tulis, apa yang terjadi pada setiap orang telah disiapkan untuk kebaikan sifatnya. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan Anda. Ia datang untuk mengungkapkan diri Anda. Kemarahan adalah salah satu emosi paling merusak dan pada saat yang sama salah satu yang paling umum dalam sifat manusia. Marcus Aurelius mengamati ini dengan jelas ketika ia menulis, "Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melukai." Kalimat sederhana ini menyimpan kedalaman yang luar biasa karena ia berbicara tentang sesuatu yang belum dikuasai kebanyakan orang. Seni menjaga kedamaian batin bahkan ketika dunia mencoba memprovokasinya. Kemarahan adalah reaksi primitif dari pikiran yang masih percaya bahwa kendali eksternal itu mungkin. Ia muncul ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ketika kita merasa disalahi, dihalangi, atau tidak dihormati. Ini adalah respons emosional yang terlihat alami, namun hampir tidak pernah membantu. Masalah dengan kemarahan adalah ia menyamar sebagai kekuatan. Ketika seseorang meledak, berteriak, atau bereaksi secara impulsif, mereka tampak menegaskan diri, namun kenyataannya mereka kehilangan kendali. Marcus Aurelius menyatakan bahwa kemarahan dan kesedihan berasal dari pikiran yang lemah. Ia mengatakan ini bukan sebagai penilaian, melainkan sebagai pengamatan. Kemarahan adalah cerminan pikiran yang belum belajar mengendalikan diri. Dan untuk mengendalikan diri adalah baginya kekuatan sejati. Masyarakat modern hidup dalam keadaan iritasi yang konstan. Orang-orang bangun sudah stres, terjebak macet,
tertekan tenggat waktu, terpapar perbandingan konstan di media sosial. Segalanya tampak seperti alasan untuk tersinggung. Kemarahan telah menjadi bahasa emosional yang dominan, digunakan sebagai bentuk pertahanan terhadap segala kesulitan. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda menyadari bahwa di balik setiap ledakan ada ketakutan. Ketakutan akan tidak dihormati, tidak dimengerti, tidak cukup. Kemarahan seringkali adalah samaran untuk rasa sakit yang belum dikenali. Pikirkan situasi sehari-hari yang sederhana. Seseorang memotong jalur Anda dalam lalu lintas dan Anda bereaksi dengan kemarahan. Jauh di lubuk hati, bukan hanya tindakan itu sendiri yang membuat Anda kesal, melainkan perasaan bahwa seseorang tidak menghormati ruang pribadi Anda. Atau ketika seseorang mengkritik pekerjaan Anda dan Anda merespons secara defensif. Yang benar-benar menyakitkan bukanlah kritik itu, melainkan ego yang terluka yang menolak untuk dipertanyakan. Kemarahan muncul ketika kebanggaan merasa telah kehilangan kendali atas narasi. Itulah mengapa ia menguras begitu banyak, karena ia memberi makan ego dan ego tidak pernah puas. Ada perbedaan besar antara merasakan kemarahan dan bertindak dengan kemarahan. Merasakannya adalah manusiawi, bertindak dengan kemarahan berarti membiarkan emosi mengambil alih nalar. Ketika ini terjadi, kejelasan menghilang, dan orang tersebut yang dikuasai impuls mengatakan dan melakukan hal-hal yang sering mereka sesali segera setelahnya. Ilmu saraf modern mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui kaum Stoa. Ketika kemarahan mendominasi, otak rasional non-aktif dan insting primitif mengambil alih kendali. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat di tengah kemarahan hampir selalu menghasilkan penyesalan. Stoicisme mengajarkan bahwa kendali emosi bukanlah penekanan, melainkan kesadaran. Marcus Aurelius tidak mengatakan untuk menyangkal kemarahan, tetapi untuk memahaminya sebelum ia bermanifestasi. Ini adalah latihan pengamatan yang konstan. Ketika ia menegaskan, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ia juga mengatakan bahwa kebebasan sejati terletak pada tidak bereaksi secara otomatis. Pikiran yang bebas mengamati, memahami, dan merespons dengan ketenangan. Lihat bagaimana ini diterapkan dalam praktik. Bayangkan seseorang di tempat kerja yang terus-menerus memprovokasi Anda, menguji batas kesabaran Anda, membuat komentar-komentar pedas. Kebanyakan orang bereaksi dengan permusuhan, membalas, menyimpan dendam. Hasilnya adalah siklus ketegangan dan kelelahan yang tak berujung. Tetapi jika Anda menerapkan pemikiran Stoa, Anda sepenuhnya mengubah permainan. Alih-alih bereaksi, Anda mengamati. Anda menyadari bahwa provokasi orang lain lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang Anda. Dan dengan tetap tidak terganggu, Anda mempertahankan kekuatan Anda. Kemarahan orang lain kehilangan dampaknya. Pada titik inilah penguasaan diri berubah menjadi kekuatan yang sunyi. Contoh nyata dari hal ini adalah sikap Nelson Mandela. Dipenjara secara tidak adil selama 27 tahun, ia seharusnya memiliki setiap alasan di dunia untuk menjadi pria yang pahit, didorong oleh kebencian, tetapi ia memilih sebaliknya. Setelah dibebaskan dari penjara, ia memaafkan mereka yang telah memenjarakannya. Ia memahami bahwa kemarahan akan tetap menjadikannya tahanan, bahkan di luar jeruji besi. Sikap ini bukanlah kelemahan, itu adalah latihan penguasaan diri yang paling murni. Itulah yang akan disebut Marcus Aurelius sebagai kebijaksanaan terapan. Kemarahan juga merupakan bentuk penghancuran diri yang sunyi. Ia merusak hubungan, menjauhkan orang, dan membuat tubuh sakit.
Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam keadaan iritasi konstan lebih rentan terhadap masalah jantung dan kecemasan kronis. Ini karena tubuh menginterpretasikan kemarahan sebagai keadaan siaga terus-menerus, melepaskan hormon yang menguras sistem saraf. Oleh karena itu, setiap ledakan emosi datang dengan biaya fisik dan psikologis yang tinggi. Stoicisme mengusulkan jalan yang berlawanan, ketenangan sebagai bentuk kekuatan, ketenangan sebagai bentuk perlawanan. Tetapi bagaimana seseorang dapat mempraktikkan ini di dunia yang serba cepat dan provokatif seperti ini? Jawabannya terletak pada kesadaran akan momen saat ini. Ketika sesuatu membuat Anda kesal, alih-alih langsung bereaksi, bernapaslah, amati apa yang Anda rasakan. Identifikasi apa yang memengaruhi Anda dan tanyakan, apakah ini pantas mengusik kedamaianku? Jeda ini adalah saat di mana insting berubah menjadi kebijaksanaan. Dalam jeda inilah Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih besar dari emosi Anda. Marcus Aurelius hidup dikelilingi oleh perang, pengkhianatan, dan tantangan konstan terhadap kekuasaannya. Ia bisa dengan mudah didominasi oleh kemarahan. Tetapi ia memilih sikap yang berbeda. Ia menulis, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Ini berarti jika Anda memberi makan pikiran kebencian, Anda akhirnya menjadi seperti apa yang Anda benci. Tetapi jika Anda memupuk pikiran ketenangan, Anda mulai memancarkan kedamaian yang sama di sekitar Anda. Kemarahan bukan hanya masalah individu, ia menular. Ketika satu orang bereaksi dengan kemarahan, ia membangkitkan kemarahan pada orang lain. Ini seperti api yang menyebar dengan cepat. Namun, sama seperti kemarahan menular, ketenangan pun demikian. Gerakan kesabaran dapat menghentikan seluruh argumen. Tatapan tenang dapat melucuti provokasi. Penguasaan emosi adalah bentuk kepemimpinan yang sunyi. Marcus Aurelius percaya bahwa ketenangan sempurna terdiri dari hidup setiap hari seolah-olah itu adalah yang terakhir, tanpa kegelisahan, tanpa ketidakpedulian, tanpa kemunafikan. Visi ini merangkum tujuan yang lebih besar dari manajemen kemarahan. Ini bukan tentang terlihat tenang di mata orang lain. Ini tentang hidup dalam kedamaian di dalam diri sendiri. Ini tentang memahami bahwa tidak ada hal eksternal yang dapat mengganggu keseimbangan Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Kemarahan adalah emosi dari mereka yang belum memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengalahkan orang lain, melainkan pada mengalahkan diri sendiri. Ketika Anda belajar menguasai kemarahan, Anda mulai memandang hidup secara berbeda. Situasi yang dulunya menyakiti Anda menjadi sekadar ujian, dan ujian ini menjadi batu loncatan menuju penguasaan diri. Inilah jalan Stoa, tidak bereaksi terhadap dunia, tetapi menavigasinya dengan kebijaksanaan batin. Ada titik dalam hidup ketika manusia harus menghadapi kebenaran yang dihindari kebanyakan orang, segalanya bersifat fana. Marcus Aurelius mengetahui ini lebih baik dari siapapun. Dikelilingi oleh kekuasaan, perang, kehilangan, dan tanggung jawab, ia memahami bahwa hidup itu seperti sungai yang terus bergerak dan mencoba menghentikan aliran airnya, berarti mengutuk diri sendiri pada penderitaan. Amati terus-menerus bahwa segala sesuatu lahir dari perubahan, tulisnya, dan biasakan diri Anda dengan pikiran bahwa alam tidak mencintai apapun sebanyak mengubah bentuk yang ada dan membuat yang baru seperti itu. Kata-kata ini bukan sekadar latihan filosofis. Itu adalah bentuk kelangsungan hidup mental. Menerima ketidakkekalan berarti menerima hidup apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Ketika sesuatu berakhir, sebuah hubungan, sebuah fase, sebuah persahabatan, sebuah mimpi, wajar jika muncul dorongan perlawanan, keinginan untuk berpegang pada apa yang tidak lagi ada.
Namun Marcus Aurelius mengundang kita untuk melihat ini dengan ketenangan. Ia biasa mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi yang asing bagi pengalaman manusia, dan jika sesuatu itu alami, maka itu dapat ditanggung. Dia meyakini bahwa alam semesta senantiasa berada dalam proses pembaharuan yang tiada henti, dan melawannya sama saja dengan mencoba menahan matahari terbit. Begitu kita menyadari bahwa setiap kehilangan pada hakikatnya adalah sebuah transformasi, kita akan mulai menjalani hidup dengan lebih lapang dada. Keterikatan pun sirna, tergantikan oleh penerimaan yang matang, bukan sekadar pasrah, melainkan sebuah kebijaksanaan. Ambillah contoh seseorang yang kehilangan pekerjaan dan terjerembab dalam keputusasaan, merasa dunianya telah runtuh. Namun, beberapa bulan kemudian, orang itu justru menemukan kesempatan baru yang membimbingnya menuju jalan yang lebih memuaskan. Pada saat kehilangan itu, semua terasa seperti akhir, tetapi sejatinya itu hanyalah permulaan dari fase lain. Marcus Aurelius memandang ini sebagai perwujudan tatanan alam. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada setiap dari kita adalah demi kebaikan keseluruhan, dan bahwa apa yang dibawa oleh waktu adalah sebuah keniscayaan. Ini menyiratkan adanya kecerdasan bawaan dalam arus kehidupan yang seringkali gagal kita pahami, terutama dengan perspektif kita yang terbatas. Tantangan sesungguhnya terletak pada menaruh kepercayaan kita pada proses yang tak terlihat ini. Pikiran manusia cenderung berpegang pada hal-hal yang sudah dikenal, pada apa yang menjanjikan rasa aman. Namun, kesulitan yang ada adalah bahwa rasa aman itu hanyalah sebuah ilusi. Segalanya senantiasa bergerak dan berubah, tubuh kita, hubungan kita, dan juga keadaan kita. Waktu itu laksana sungai peristiwa, ujarnya, dan arusnya amat deras. Apa yang terlihat sekarang akan segera terbawa, dan sesuatu yang lain akan datang menggantikannya, yang pada akhirnya juga akan terbawa. Metafora ini begitu kuat karena membantu kita memahami bahwa duka lara hari ini akan tersapu, sama seperti sukacita kemarin yang telah berlalu, tidak ada yang abadi. Dan jika memang tidak ada yang kekal, penderitaan muncul ketika kita mencoba mempertahankan apa yang memang ditakdirkan untuk mengalir dan berakhir. Menerima ketidakkekalan bukan berarti kita menjadi tak berperasaan atau tidak peduli. Sebaliknya, itu berarti menjalani hidup dengan lebih penuh. Ketika kita menyadari bahwa sesuatu itu ada batasnya, kita belajar untuk menghargai masa kini. Momen-momen biasa, secangkir kopi yang dinikmati bersama, obrolan ringan, keheningan pagi menjadi begitu berharga. Inilah sebabnya Marcus Aurelius secara konsisten mendesak kita untuk mengingat. Janganlah bertindak seolah-olah engkau akan hidup selama 10.000 tahun. Kematian selalu menghantuimu. Selagi engkau hidup, selagi masih ada kesempatan, berbuatlah kebaikan. Kesadaran akan sifat fana kehidupan ini seharusnya tidak melumpuhkan kita, melainkan justru mengobarkan semangat kita. Ini membantu kita memahami bahwa semua yang sesungguhnya kita miliki adalah momen saat ini. Dan momen saat ini adalah satu-satunya ruang di mana kita dapat bertindak, mencintai, melayani, dan bertumbuh. Ketika kita mampu merangkul aliran inheren kehidupan, sesuatu yang mendalam akan bergeser di dalam diri kita. Kemarahan akan berganti menjadi pemahaman, ketakutan akan berubah menjadi kepercayaan, dan keterikatan akan menjelma menjadi kebebasan. Kita mulai memandang perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian integral dari siklus bijaksana yang terus-menerus mendidik kita. Marcus Aurelius tidak melihat dunia sebagai kekacauan tak beraturan, melainkan sebagai manifestasi harmonis dari akal budi semesta, yang ia sebut logos. Dan akal budi ini, ia yakini, tidak pernah keliru, meskipun sudut pandang kita yang terbatas seringkali gagal memahami tujuannya.
Oleh karena itu, dalam menghadapi kehilangan apapun, ia menasihati, terimalah tanpa kesombongan, lepaskan tanpa keterikatan. Menjalani hidup dengan cara ini adalah sebuah praktik yang terus-menerus. Ia menuntut kewaspadaan batin, kerendahan hati, dan kesediaan untuk menerima bahwa hidup tidak akan pernah persis seperti yang kita inginkan, tetapi akan selalu menjadi seperti apa adanya yang memang seharusnya. Ketika kita berhasil bertindak dengan cara demikian, kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai bergerak mengikutinya. Pada titik inilah kedamaian batin muncul, bukan karena keadaan kita menjadi tanpa celah, melainkan karena kita telah berhenti melawannya. Inilah kebebasan sejati yang Marcus Aurelius kejar dengan begitu gigih. Kebebasan yang lahir dari penerimaan mendalam terhadap apa adanya dan dari keyakinan yang tenang bahwa segala sesuatu yang datang untuk mengajarkan kita sesuatu. Kehidupan senantiasa menyajikan undangan untuk melakukan introspeksi. Kata-kata Marcus Aurelius ditulis bukan sekadar untuk dibaca, melainkan untuk dihayati dan diwujudkan. Ketika kita belajar untuk merangkul apa yang berada di luar kendali kita dan berfokus pada penguasaan reaksi diri sendiri, kita akan menemukan ketenangan yang tak dapat digoyahkan oleh dunia. Ingatlah, transformasi sejati dimulai dari dalam diri Anda melalui tindakan-tindakan kecil setiap harinya. Saya berterima kasih karena Anda telah bertahan bersama saya hingga sejauh ini dan telah mengizinkan gagasan-gagasan ini menjadi bagian dari perjalanan pribadi Anda. Semoga semua ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga menjadi pendorong transformasi sejati. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video yang akan datang.